Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pemirsa RU? Selamat berjumpa kembali dengan saya Raja Ebi dalam program RU Raja Olah. Olah sana, olah sini. Oke, baik. Untuk pembahasan kita kali ini, kita sudah mendatangkan dua narasumber sekalipun. Kedua-duanya ini mungkin sudah Anda kenal sekali dan dunia kiprahnya nanti kita akan sama-sama membahas dalam program RU ini. Oke. Dan sedikit saya beri informasi untuk para tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini adalah beliau menamakan dirinya mungkin Anda kenal sekali dengan Bung Iwan Setiawan dan lebih dikenal dalam dunia seni adalah seni perfilman ya dengan sebutannya Pak Jainal. Dan beliau ini tempat tanggal lahirnya adalah di Samapuru yaitu pada tahun 1983. Dan kemudian alamatnya sekarang tempat tinggal ya di kawasan Matang Lubang 2 ya Bung Iwan ya. Dan para pemirsa RU sekalipun ini beliau adalah salah satu pekerjaan yang ditekuni oleh Bung Iwan Setiawan ini adalah merupakan seniman juga video editing maker, kemudian juga manajemen Haltex Studio ya pernah ya, sekarang jadi mantan ya Bung Iwan ya. Ya, kemudian juga sekarang menjabat pekerjaannya sehari-hari sebagai humas di Polsek Tanah Luas ya, Aceh Utara ya. Oke, baik Bung Iwan, selamat datang di studio kami di sini. Semoga saja sangat-sangat sangat menarik sekali untuk yang kita bahas nantinya sehingga selesai program segmen yang satu ini. Pemirsa RU yang kami cintai semuanya, dan ada satu lagi yang mungkin saja ini beliau sangat muda sekali dan ini juga seorang multi talenta di dunia seni, dan ini nanti juga bisa kita tahu bagaimana sebelum beliau apa pekerjaannya mereka. Ini tidak lain adalah Bung Chandra Musanova. Selamat datang Chandra Musanova. Oke, semangat ya. Dan kemudian Anda sendiri sudah datang ke studio kami sangat berterima kasih sekali untuk memenuhi undangan kami dalam program RU ini. Dan kita pemirsa juga akan tahu lebih detail lagi apa pekerjaan beliau kali ini serta tadi Bung Iwan Setiawan, dan beliau merupakan salah satu ayahnya juga bidang seni ya, bidang seni ya. Beliau nama lengkapnya Chandra Musanova dan ini merupakan lahirnya pada tahun 1993, bertepatan di Gedung Aceh Utara ya. Pekerjaan beliau sebagai YouTuber, pesulap juga dan seniman. Nah, kalau ini mungkin prestasi beliau nanti antara kedua narasumber kita ini akan kita tahu nanti setelah kita akan bahas dari segi pemaparan masing-masing nanti akan kita tahu dalam ini. Oke, kita untuk acara ini nanti tentunya bisa dengarkan, bisa Anda lihat nanti di akun kami dan juga bisa Anda lihat juga di secara live nantinya akan kami prioritaskan untuk live. Namun untuk sementara kita akan coba membahas dulu tentang Bung Iwan Setiawan ya. Nah, Bung Iwan, sedikit paparan Anda dalam segi menekuni pekerjaan karir Anda kesehariannya pada tahun berapa sih sosok Bung Iwan Setiawan ini terjun ke dunia entertain Aceh? Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RU, terima kasih telah mengundang saya di acara RU Raja Olah. Iya. Ya, seperti kita ketahui, saya dulu berkiprah di bidang entertainment di tahun 2004. Itu perdana sekali saya berkiprah. Dulu langsung ke perfilman bersama dengan M. Nur Karma. Di situ film pertama kami garap. Kalau nggak salah, judulnya film Cinta Saudara. Ya. Setelah album itu saya melanjutkan studi di bidang entertainment juga, ilmu sutradara di Medan. Setelah pulang dari situ saya baru aktif kembali untuk memproduksikan album dan perfilman Aceh. Ya, itu di tahap awal ya Bung Iwan ya, awal pertama ya. Nah, film pertama tadi ya dengan judul Cinta Saudara itu kira-kira tahun berapa atau kalau bisa? 2004 ya. Awal pertama produksi itu apakah atas inisiatif sendiri atau mungkin ada ide-ide kreatif dari seniman-seniman senior atau bagaimana pertama? Pertama ajakan sih, ada seorang
kawan juga seniman juga, dia yuk gabung yuk kita buat film Aceh gitu. Ya karena memang kita hobi ke situ, kita ikutan. Gitu. Menarik sih di dalam memproduksi. Jadi saya juga mengikuti lebih dalam lagi dengan menimba ilmu sutradara. Setelah itu juga saya kembali lagi ke Aceh. Ada Fajar Production, itu dia memakai jasa saya untuk menyutradari beberapa album dia, termasuk album Sopan Sopian. Saya ingat Sopan Sopian. Itu kita yang sutradarai pertama sekali. Setelah itu kita coba buat album sendiri gitu. Itu album pertama saya, album Menghayal. Kebetulan talentanya Bergi dulu masih kecil sekali, baru kelas 6 SD. Ya. Itu album pertama yang melejit produksi saya sendiri. Berapa pasarannya itu bisa dinikmati, maksudnya menghabiskan berapa kopian keping kaset Menghayal itu dari hasil produksi dan ciptaan Anda sendiri? Menghayal dulu ya mencapai angka ratusan juga. Ratusan ribu ya? Dari Menghayal 1, 2, dan 3. Oh, dia ada per episode. 1, 2, dan 3. Di antara ketiganya itu yang mana yang lebih dominan para penggemar lagu daerah? 1, 2 itu sangat melejit sekali, 3 dan 4 agak berkurang. Ya. Oke. Nah, yang katanya Anda juga dari segi itu menjadi sutradara dan pernah menjadi manajer ya? Iya, manajemen HT, betul sekali. Nah, setelah Anda mencoba untuk produksi lagu Menghayal itu, teknik-tekniknya di lapangan itu apakah Anda kerja sendiri atau ada dibantu kru? Dari segi produksinya, tekniknya di lapangan itu lebih bagaimana? Ya. Sebenarnya untuk memproduksi sebuah album itu kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Kita tetap memerlukan tim. Di mana kesuksesan sebuah album itu juga tergantung kehebatan daripada tim tersebut, kerjasamanya, gitu, ide kreatifnya, semua berkat tim juga. Oke, Bung Iwan Setiawan, kita terima kasih dulu sementara. Kita akan coba untuk beralih ke Bung Chandra. Pemirsa RU, kali ini kita akan coba untuk mengupas atau secara saya olah dulu dengan Chandra ini. Bagaimana saya olah dengan sedikit demi sedikit, mungkin beliau akan memberikan ya sedikit pemaparan tentang bagaimana beliau berkiprah juga di dunia entertain Aceh sendiri. Ya. Oke, Bung Chandra. Anda seorang pesulap. Seorang magician. Ya. Di antara Anda jadi pesulap itu apa yang lain Anda lakoni? Di antara jadi pesulap, pernah jadi model di video klip, pernah main film juga, pernah perform di acara-acara panggung, misalnya di acara Honda, di Rokok, perform. Oh, berarti pernah juga off air ya? Oke. Sedikit paparan Anda, kenapa bisa Anda bisa jadi seperti ini? Dari awal, kisah awal dulu. Dari awal Anda kan dari awal Anda sehingga seperti ini bisa jadi pesulap, pemain film, model. Tentunya kita bilang misalnya gini, kalau kelapa nggak jauh jatuh dari pokoknya. Oh iya. Jadi saya kan ikutin ayah saya, ikutin Cik Nasrul. Tentunya kan kalau Cik Nasrul nggak asing lagi, udah banyak yang kenal. Iya, berarti asal mulanya dari Cik Nasrul. Sedikit bisa nggak dijelaskan Cik Nasrul itu bagaimana sih orangnya? Konon sejarahnya beliau serba bisa gitu. Serba bisa. Bisa kita bilang multi talenta. Iya. Multi talenta. Salah satunya kalau Cik Nasrul ngomong itu nggak pakai ini. Tidak perlu pakai skrip skenario dan nggak skenario. Asal misalnya nampak ini ngomong itu terus kasihkan arti. Ya, langsung keluar dari kepalanya terus. Berarti seperti Anda katakan tadi, kalau buah kelapa tidak dari pokoknya, berarti Anda juga bisa seperti itu ya? Insya Allah bisa jadi. Oke. Nah, dari berapa Anda mulai awal tahap ini? Di dunia entertain atau di dunia magician? Dari entertain pertama hingga dunia magic. Berarti dari 2004. 2004. Awalnya? Awalnya waktu pertama kali dibawa sama orang tua atau gimana? Enggak, waktu pertama kali dibawa sama orang tua. Karena kan
waktu pekerjaan Cik Nasrul kan yang dikenal Cik Nasrul pedagang obat. Pedagang itu. Jadi jual kalau obat. tukang jual obat. Jadi kan saya sering dibawa sama Cik Nasrul pas ada perform. Jadi disitulah dikit-dikit bisa main, bisa perform. Ya. Oke, baik, Bung atau Bang Chandra, sedikit tekniknya cara sulap sebelum kita lanjutkan kembali untuk kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar. Mungkin ada sedikit teknik sulap Anda, kita kan pengen tahu. Jadi pemirsa RU juga pengen tahu, tapi karena harus kita jeda dulu setelah pemirsa istirahat kita berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi. Baik pemirsa RU di mana saja berada, kita akan jeda sesaat. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Pembahasan masih tetap sama kedua narasumber kita yang telah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih.